Mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu dalam mata kuliah metode penelitian dengan judul Metode Penelitian Kesehatan dan Pendidikan. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Nabila Muyasar, Rivaldi Aimar Razak, Rini Purnamasari, Waode Fitrawati Basrin, dan saya sendiri Wulan Dwi Hijriah. Next. Untuk sub pembahasan yang akan kita bahas pada malam ini yaitu konseptualitas dan kajian pustaka, rumusan masalah dan kajian pustaka, serta merumuskan hipotesis. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari 3 sumber yang berbeda, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan yang bersumber dari penelitian yang dilakukan melalui laboratorium. Yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari langsung ke lapangan sosial. Dan yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari hidayat, intuisi, firman Tuhan yang akan melahirkan ilmu pengetahuan agama dan budaya. Itu tadi dari materi pengantar dari saya. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Rini Purnamasari untuk melanjutkan materi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lanjut, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni ilm, yang berarti memahami atau melihat. Kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran, terutama 854 kali. Secara etimologis, ilmu berasal dari kata skio, skir, atau bahasa Latin yang artinya tahu. Secara terminologis, ilmu dan ilmu punya pengertian yang sama, yaitu pengetahuan. Menurut penulis, ilmu berbeda dengan pengetahuan. Berbicara ilmu, sudah pasti pengetahuan, tetapi berbicara pengetahuan belum tentu ilmu. Ilmu itu merupakan informasi yang bersifat pengetahuan yang telah kebenarannya dengan menggunakan proses ilmiah, sedangkan pengetahuan adalah informasi yang belum secara ilmiah. Pengetahuan memiliki 2 klasifikasi, ada pengetahuan non-ilmiah dan pengetahuan pra-ilmiah. Lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri pengetahuan ilmiah. Yang pertama itu konsisten, kedua bersifat objektif, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat bersifat sistematis, yang kelima beremperik, yang keenam konsisten, yang ketujuh memiliki objek kajian, yang kedelapan bersifat universal, dan yang terakhir memiliki metode. Next. Syarat penting dalam penelitian. Yang pertama itu sintesis, artinya dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, sehingga mencapai tujuan yang kompleks dan efisien. Dan yang kedua, konsisten, yaitu suatu karakter tegas dalam penelitian. Yang ketiga, berencana, artinya dilaksanakan dengan adanya unsur yang dipikirkan, langkah-langkah pelaksanaannya. Dan yang keempat, mengikuti konsep ilmiah, yaitu mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian, mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Next. Nah, konsep kualitatif dan kajian pustaka. Di sini ada 5 yang kami sebutkan, yaitu mengemukakan fakta adanya masalah, terus menemukan masalah, mengumpulkan data, melakukan analisis dan penafsiran, dan yang terakhir mengembangkan hipotesis atau menentukan fokus. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rini telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Waode Fitrawati Basrin. Mohon maaf, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Rivaldi Aimar Razak untuk memaparkan. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya.
konseptualisasi masalah dan kajian pustaka. Identifikasi masalah. Langkah awal penelitian adalah menentukan masalah terlebih dahulu, kemudian mengkaji dan menemu teori hasil penelitian yang relevan dengan masalah tersebut untuk mendapatkan data empirik atau fakta yang dapat mendukung masalah tersebut. Masalah atau mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan objek penelitian dapat dipilih berdasarkan pertimbangan subjektivitas peneliti. Syarat subjek penelitian. Masalah yang telah diidentifikasi adalah hal yang baru dan menimbulkan rasa penasaran seorang peneliti untuk menjawab masalah tersebut. Masalah tersebut sesuai dengan disiplin ilmu. Masalah tersebut jika diteliti tidak menyulitkan bagi para peneliti. Masalah yang diidentifikasi adalah masalah yang aman untuk diteliti. Masalah yang teridentifikasi adalah masalah yang memerlukan waktu yang seefisien mungkin. Masalah tersebut dapat digunakan untuk mengukur kembali teori yang sudah ada. Next. Dalam memilih atau mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan objek penelitian, dapat dipilih berdasarkan pertimbangan subjektivitas peneliti dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah yang telah diidentifikasi adalah hal yang baru dan menimbulkan rasa penasaran seseorang peneliti untuk menjawab dari masalah tersebut. Yang kedua, masalah tersebut sesuai dengan disiplin ilmu kemampuan calon peneliti 17 penelitian. Kesehatan dan penelitian pendidikan adalah sama, hanya objek yang berbeda. Yang ketiga, masalah tersebut jika diteliti tidak menyulitkan bagi peneliti, misalnya instrumen yang digunakan. Yang keempat, masalah yang telah diidentifikasi adalah masalah yang pembiayaannya tidak memberatkan si peneliti. Yang kelima, masalah yang telah diidentifikasi adalah masalah yang aman untuk diteliti. Yang terakhir, masalah yang telah diidentifikasi adalah masalah yang memerlukan waktu seefisien mungkin. Masalah yang akan diteliti adalah masalah yang memiliki teori-teori yang dapat dikembangkan. Next. Contoh rumusan masalah data kualitatif. Yang pertama, bagaimanakah pola hidup sehat masyarakat terpencil di desa Bontok Katut? Yang kedua, bagaimanakah gambaran laju endapan darah pada kasus tuberkulosis? Next. Contoh rumusan masalah data kuantitatif. Yang pertama, adakah hubungan pola hidup sehat dan status gizi anak? Yang kedua, adakah pengaruh pemberian obat generik terhadap penyembuhan luka premium bagi postpartus? Baik, saya akan kembalikan ke Baik, terima kasih kepada saudara Rivaldi telah memaparkan materi selanjutnya, yaitu untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya WOD Fitrawati Basrin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam merumuskan masalah, yaitu bentuk kalimat tanya atau berbentuk pertanyaan. Rumusan masalah hendaklah padat dan jelas. Rumusan itu hendaknya memberi petunjuk tentang mungkinnya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Kemudian rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan penelitian dan latar belakang. Next. Kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian epistemologis dalam karya tulis ilmiah. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, makalah, artikel, disertai tesis, skripsi, handout, manual laboratorium, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam proposal. Penulisan kajian pustaka menggunakan referensi yang bersumber primer. Tidak dibenarkan mengutip teori dari referensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Begitupun juga jurnal tidak dibolehkan untuk mengutip yang dikutip dalam jurnal tersebut.
Setelah masalah dirumuskan, maka selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoretis bagi penelitian yang akan dilakukan. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Bagian ini merupakan bagian yang sangat argen dalam penelitian, sebab bagian ini merupakan bagian yang akan mengkaji variabel yang diukur secara teoritis. Kajian pustaka menguraian variabel secara teoritis, temuan, dan bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber referensi. Kajian teori yang diuraikan dalam kajian pustaka yang akan mengantar lahirnya kerangka pikir atau kerangka konsep. Next. Pada umumnya, lebih dari 50% kegiatan dalam seluruh proses penelitian itu adalah membaca. Karena itu, sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial. Menurut Soekardi bahwa telah kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian. Penelitian mengembangkan aspek teoretis maupun aspek manfaat praktis. Akademik yang utama adalah secara garis besar sumber bacaan yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama sumber acuan umum atau kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua sumber acuan khusus atau kepustakaan yang berwujud jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi makalah, seminar. Next. Contoh, judul perbedaan antara guru bersertifikasi dengan non-sertifikasi, profesionalisme dalam mengajar di SMP DDI Al-Irsyad, Rampe Gading, Kota Makassar. Rumusan masalah, adakah perbedaan antara guru bersertifikasi dengan non-sertifikasi, profesionalisme dalam mengajar di SMP DDI Al-Irsyad, Rampe Gading, Kota Makassar. Judul hubungan pemberian ASI dengan berat badan bayi baru lahir. Rumusan masalah, adakah hubungan pemberian ASI dengan berat badan bayi baru lahir? Judul, identifikasi bakteri E. coli pada daging yang dipasarkan di pasar antang. Rumusan masalah, bagaimanakah gambaran bakteri E. coli pada daging yang dipasarkan di pasar antang? Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wode Fitrawati. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Nabila Muyasar untuk memaparkan materinya. Kepadanya dipersilakan. Baik, langsung saja. Merumuskan hipotesis. Hipotesis ini merupakan bentuk proposisi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris. Sebagai suatu proposisi, umumnya hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel, yang di dalamnya pernyataan-pernyataan hubungan tersebut telah diformulasikan dalam kerangka teoritis. Adapun jenis penelitian yang tidak boleh menggunakan hipotesisi adalah jenis penelitian eksploratif, deskriptif, penelitian tindakan, dan jenis penelitian yang dapat menggunakan hipotesisi adalah jenis penelitian verifikatif, analitik, determinan, dan eksperimen. Bentuk rumusan hipotesis. Bentuk rumusan masalah penelitian menurut tingkat eksplanasinya ada 4, yaitu hipotesis deskriptif atau variabel mandiri. Hipotesis yang secara khusus menyatakan keberadaan nilai, bentuk, ukuran, dan distribusi suatu variabel. Yang kedua, hipotesis komparatif atau perbandingan. Pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih dalam sampel yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis asosiatif atau korelasi, hubungan. Suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. A. Hipotesis hubungan simetris. B. Hipotesis hubungan sebab akibat. C. Hipotesis hubungan interaksi.
4. Hipotesis struktural adalah hubungan antara satu atau lebih variabel independen terhadap dependen di mana ada variabel interveningnya. Jenis-jenis penelitian kesehatan. Yang pertama, metode penelitian deskriptif. Merupakan langkah awal dalam melakukan investigasi epidemiologi yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Contoh penelitian deskriptif. 1. Prevalensi kejang pada bayi yang mengalami aspeksi di Ersut Kabupaten B tahun 2016. Yang kedua, prevensi BBLR di Kabupaten C. Yang ketiga, identifikasi jamur pada ketombe mahasiswa Stikes CBA. Yang kedua, metode penelitian survei observasional. Penelitian survei dalam penelitian kesehatan memiliki cakupan yang luas, yang memiliki ciri khas tersendiri, yakni data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner atau angket tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian. Yang ketiga, metode penelitian eksperimental. Merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan intervensi terhadap subjek penelitian dalam penelitian survei inilah yang menggunakan sampel. Metode penelitian eksperimental yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Muyasar. Itulah tadi hasil dari pemaparan materi kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya sebagai moderator Wulan Dwi Hijriah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Mita.